Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sebuah trouble atau masalah ketika teman-teman akan menggunakan Google My Business. Oke, untuk detailnya kita akan jabarkan di menit berikutnya dan sebelumnya kita intro terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan sedikit membahas video tentang mungkin membahas permasalahan yang itu bersinggungan antara dunia IT dengan dunia usaha. Kenapa saya bilang seperti itu? Di awal tadi saya sempat paparkan ke teman-teman bahwa Google My Business ini akan kita jadikan bahan di video kali ini. Kenapa gitu kan? Karena ini ada sedikit singgungan antara dunia IT dengan dunia bisnis gitu ya. Nah, di dunia IT pasti ini berurusan dengan yang namanya dunia ini ya, dunia penggunaan infrastruktur IT, baik itu teman-teman menggunakan PC atau laptop. Nah, kemudian dari teknologi ini bersinggungan dengan salah satu unit usahanya. Nah, ini kita akan bahas seperti apa detailnya. Nah, teman-teman, kita cek dulu ya ke TKP-nya. Oke, ini adalah akun Google My Business yang saya punya, teman-teman. Jadi ceritanya seperti ini. Untuk menunya ya, untuk teman-teman yang belum mengetahui tentang Google My Business ini, teman-teman bisa temukan di menu bagian atas ini. Kemudian di bagian sini ada pengelola profil bisnis. Nah, ini ketika saya klik muncullah ini. Nah, bisnis ini dulu ya, yang beberapa ini teman-teman, kecuali yang paling bawah ya, yang udah tanda centang ini, dulu ketika saya buat itu posisi saya ada di Tangerang gitu ya. Nah, entah itu karena lokasinya yang mudah terjangkau atau memang ada perubahan regulasi. Jadi ketika saya buat dua akun bisnis ini, dengan mudahnya saya itu bisa terverifikasi gitu ya. Nah, kemudian ketika saya pindah ke Lamongan saat ini, nah saya itu mengklaim itu yang sudah ada bisnisnya yang sudah running di sini itu yang Toko Madani ini ya. Kemudian Toko Madani 2 ini barusan beberapa bulan yang lalu saya buat, tapi yang bagian Toko Madani ini sudah lama dan ini memang sudah dimasukkan oleh sistem, bukan oleh sistem tapi oleh karyawan Google mungkin, karena ketika saya tanya di paman saya itu tidak pernah memasukkan atau menerima PIN dari Google My Business, tiba-tiba ada saja gitu. Nah, ketika saya klaim gitu kan ternyata ditangguhkan karena saya memahami si alurnya. Jadi karena itu tidak dibuat oleh user, dalam artian adalah pelaku usahanya, terus udah ada di sana di Google Map-nya, ketika diklaim otomatis harus menyertakan apa buktinya kan Anda itu memiliki unit bisnis ini. Nah, itu ada beberapa dokumen yang harus ditampilkan. Nah, ketika saya coba ketika saya coba pulihkan ini kok ternyata rada susah gitu ya, dalam artian berkas-berkasnya gitu kan. Dulu saya tidak tahu kalau misalnya ternyata punya faktur pajak, ternyata sudah punya faktur pajak, udah keburu saya buatkan yang Toko Madani 2 ini. Nah, di sini teman-teman saya coba fokus di sini ya. Kalau yang ini sih perkiraan saya itu dengan mudah karena nanti dokumennya sudah ada. Tinggal yang ini nih teman-teman. Saya buat baru. Nah, ini ceritanya Toko Madani 2 ini seharusnya sama dengan Susup Peninggi Badan ini. Nah, karena apa? Ini saya buat itu mudah gitu loh. Cuma mempin lokasinya ya, kemudian
diverifikasi by SMS kalau nggak salah ya dulu itu. Saya lupa. Jadi nggak sampai kirim PIN ke kalau nggak sampai kirim PIN. Tapi kalau yang Sosmedmuk ini dulu awal-awal ya itu kirim PIN, pihak Google itu kirim PIN ke alamatnya, kemudian diverifikasi dan muncul bisa dipakai. Nah, kalau yang susu peninggi badan ini hanya verifikasi via SMS. Nah, ketika saya jalankan ini, saya buat akun yang Toko Madani 2 ini ternyata mengirim PIN dan sampai sekarang itu udah berbulan-bulan nggak datang gitu loh PIN-nya. Udah berkali-kali saya minta gitu kan, jarak 2 minggu kok belum datang, saya minta lagi. Jarak 2 minggu kok belum datang, saya minta lagi. Nah, barusan ketika saya klik verifikasi ini, ternyata ada perubahan sepertinya teman-teman. Apa perubahannya? Ternyata di sini. Di sini verifikasinya itu harus menggunakan video bisnis. Artinya kita harus merekam tempat usaha kita mulai dari jalanannya ya. Kalau di sini ada keterangannya, tampilkan lokasi, peralatan, dan bukti manajemen Anda. Video Anda hanya digunakan untuk verifikasi dan tidak akan ditampilkan secara publik. Nah, memang ini fungsi untuk verifikasi ya, cuman di sini harus menampilkan lokasi. Mungkin ini seperti jalanan mungkin ya. Kemudian peralatannya itu yang di dalamnya itu, kemudian bukti manajemen Anda, entah nggak tahu nih yang bukti manajemen ini apa maksudnya ya. Apakah itu berupa SK atau berupa berkas atau apa, saya kurang memahami di sini. Nah, ketika saya klik opsi lain, ini tidak menemukan lagi teman-teman. Jadi hubungi dukungan dan verifikasi nanti. Nah, di sini saya coba untuk mengikuti alur yang diberikan oleh Google My Business ini. Artinya saya akan coba mengikuti verifikasi dengan video bisnis. Videonya sudah saya buatin. Intinya adalah video tersebut itu menampilkan video dari jalan, kemudian masuk ke plang namanya, kemudian masuk ke bagian tokonya. Oke, saya ikutin dulu ya. Semoga bisa nanti. Oke, selesai saya klik berikutnya, kemudian muncul seperti ini. Rekam detail bisnis Anda. Rekam ketiga persyaratan dalam satu perekaman non-stop. Oke. Lokasi Anda harus cocok dengan alamat profil bisnis. Oke. Nama dan kategori bisnis Anda harus cocok dengan profil bisnis. Oke, ini udah di awal ya. Udah saya buatin. Jadi ini kayaknya udah cocok. Oke, sudah oke. Anda telah diberikan otoritas untuk mewakili bisnis. Contoh membuka kunci pintu masuk toko, mengoperasikan alat pembayaran, alat bukti. Nah, ini kayaknya cocok nih karena di video itu ada saya gitu ya. Saya mengoperasikan mesin kasir. Nah, semoga bisa nanti ya. Oke, saya coba klik berikutnya. Oke, kemudian apa? Rencanakan terlebih dahulu, pastikan Anda merekam ketiga persen dalam satu video start. Oke, jangan terburu-buru, video yang dapat diterima berdurasi 1-2 menit. Ada enggak itu ya? Oke, berarti durasi videonya itu 1-2 menit. Kayaknya ada deh. Video yang berdurasi lebih dari 5 menit tidak akan diterima. Oke, nggak sampai 5 menit. Mulailah dari luar. Oke, rekam sekeliling bisnis Anda terlebih dahulu sebelum. Oh iya benar. Jadi kemarin itu memang saya rekam dari luar ya. Kemudian masuk ke bagian depan toko, kemudian shoot nama tokonya, kemudian masuk ke bagian kasir, baru masuk ke bagian lorong-lorong di tokonya. Jangan merekam wajah atau dokumen sensitif. Oh, ini gimana ya? Kalau wajah siapa ini? Oke, kita abaikan yang ini. Dokumen sensitif nggak ada karena memang itu hanya mengoperasikan kasir aja. Oke, mulai merekam. Oke, ini saya coba dulu ya. Oke, ini mungkin saya pause dulu ya teman-teman ya. Saya pause dulu. Kemudian nanti akan saya lanjutkan. Nggak tahu nih bisa nggak ya ini kalau misal
Saya menggunakan speaker dari handphone nih soalnya. Saya coba dulu ya, untuk masuk ke Google My Business. Atau bisa masih berjalan nggak ya? Oh, masih kayaknya. Oke, oh iya masih berjalan. Oke, saya masuk ke bagian mana ya? Kalau di sini dari Google. Apa ini? Oke, ini dari mana ya? Pindai kode QR ini dan buka link perangkat. Oh, ini artinya di bagian Google. Terus saya coba untuk, nah ini kayaknya. Saya pakai Google Lens untuk membukanya ya. Oh gitu, ternyata teman-teman ternyata nggak bisa di-record ya. Oh iya, ternyata harus menggunakan ini, ternyata harus apa? Harus real time dari HP. Jadi ternyata opsi yang saya berikan ini tidak bisa menggunakan recording. Jadi teman-teman harus memulai itu dari scan barcode ini terlebih dahulu, kemudian klik apa namanya link yang ada di hasil dari Google Lens, kemudian ikuti opsi-opsinya seperti tadi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ternyata nggak bisa. Oke, nanti berarti nanti akan saya buatkan video berikutnya. Mungkin akan saya buatkan itu tanpa ini ya, tanpa recording ya. Jadi live di apa namanya di handphone proses-prosesnya. Oke. Sampai situ dulu teman-teman. Jadi ternyata tidak bisa pakai mekanisme recording. Jadi harus dari handphone langsung. Seperti teman-teman. Jadi oke, kita cukupkan di video kali ini. Berarti besok saya akan coba saya buatkan videonya tentang verifikasi seperti yang diminta oleh pihak Google. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu trouble-nya. Kita akan pecahkan besok. Dan sekali lagi terima kasih sudah mampir ke channel kami di Pembelajaran TV dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.